Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadina dengan NIM 1911208. Saya dari kelas PAI 5H. Baiklah, di sini saya akan membaca artikel saya yang berjudul tentang Communication System. Communication pervades the total manager's process. It integrates the manager's functions, and it links the enterprise with its environment. For example, the objective sit in planning our communication so that the appropriate organization structure can be devised. To fill the roles, communication is essential in the selection, appraisal, and training of managers. Similarly, effective leadership and the correction of environment conducive to motivation depend on communication. Moreover, it is through communication that on determines whether events and performance conform to plans. Thus, it is communication which makes managing possible. The second function of the communication system is to link the enterprise with its an external environment where many of the climates are. For example, onslaught, never forget that the customer, who is the reason for the existence of virtual albusines, is outside a company. It is through the communication system that the needs of customer are identified with the firm to provide product and service at a profit. Similarly, it is through an effective communication system that the organization becomes aware of the communication and our potential trends and constraining factors. Baiklah, adapun terjemahannya, sistem komunikasi. Komunikasi meliputi proses manajerial total. Ini mengintegrasikan fungsi manajerial dan menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Misalnya, tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan dikomunikasikan sehingga struktur organisasi yang sesuai dapat dirancang. Untuk mengisi peran, komunikasi sangat penting dalam pemilihan, penilaian, dan pelatihan manajer. Demikian pula kepemimpinan yang efektif dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Untuk memotivasi bergantung pada komunikasi. Selain itu, melalui komunikasi seseorang menentukan apakah peristiwa dan kinerja sesuai dengan rencana. Jadi, komunikasilah yang memungkinkan pengelolaan. Fungsi kedua dari sistem komunikasi adalah menghubungkan perusahaan dengan pihak eksternal, di mana banyak pihak yang mengklaim. Misalnya, orang tidak boleh lupa bahwa pelangganaan yang merupakan alasan keberadaan hampir semua bisnis berada di luar perusahaan. Melalui sistem komunikasi, kebutuhan pelangganaan diidentifikasi yang kemudian memungkinkan perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan dengan keuntungan. Demikian pula melalui sistem komunikasi yang efektif, organisasi menjadi dasar akan persaingan dan potensi ancaman dan faktor penghambat lainnya. Adapun artikel saya yang kedua itu berjudul tentang
external variables. Effective manager will constantly scan the external environment. Will it is true that managers may have little or no effect on changing these forecasts. They have no alternative but to respond to them. The nature of this forecast is discussed in chapter 4. Baiklah, adapun terjemahannya variabel eksternal. Manajer yang efektif akan terus-menerus memindai lingkungannya eksternal. Meskipun benar bahwa para manajer mungkin memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali dalam mengubah kekuatan-kekuatan ini, mereka tidak memiliki alternatif selain menanggapinya. Sifat kekuatan ini dibahas dalam bab 4. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari artikel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.